3 giliran bicara per tim. Pemaparan awal 1 menit per giliran per tim. Sesi rebutan atau sanggahan 2 menit per giliran per tim. Dan yang ketiga, kesimpulan akhir 1 menit per giliran per tim. Harap semua peserta menghormati giliran bicara dan menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. Kebijakan ganjil genap di Jakarta adalah sistem pembatasan kendaraan berdasarkan angka terakhir plat nomor, di mana kendaraan dengan nomor ganjil dan genap hanya boleh melintas di jalan tertentu pada tanggal-tanggal yang sesuai. Kebijakan ini berlaku pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari, serta ditujukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Baik, kita memasuki sesi pertama, yaitu pemaparan awal. Setiap tim akan mendapat 3 giliran untuk menyampaikan pandangan awal mereka terhadap kebijakan ganjil genap di Jakarta. Waktu untuk setiap giliran adalah 1 menit. Kita mulai dari tim pro, dipersilakan. Kebijakan ganjil genap merupakan langkah strategis untuk mengurangi kemacetan di Jakarta yang sudah kronologis dengan membatasi jumlah kendaraan pribadi yang melintas. Jalan menjadi lebih lancar dan masyarakat terdorong untuk menggunakan transportasi umum. Ini bukan hanya soal lalu lintas, tapi juga tentang efisiensi waktu dengan penggunaan polusi udara. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan pemaparan awal mereka. Kami tidak sependapat. Ganjil genap justru tidak menyentuh akar masalah yang terjadi. Masyarakat yang mampu malah membeli mobil kedua dengan plat nomor berbeda. Bukannya mengurangi jumlah kendaraan, kebijakan ini justru mendorong konsumsi kendaraan pribadi. Solusi semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah jangka panjang. Baik, kita kembali ke tim pro untuk giliran kedua. Silakan. Poin yang Anda sampaikan benar, tapi perlu diingat bahwa ganjil genap bukan satu-satunya solusi, melainkan bagian dari strategi besar. Pemerintah juga meningkatkan layanan Transjakarta dan LRT. Dalam jangka pendek, ganjil genap adalah cara cepat untuk mengurangi beban jalan sambil membenahi sistem transportasi publik secara bertahap. Terima kasih. Sekarang tim kontra, silakan lanjutkan dengan giliran kedua. Namun, realitanya transportasi umum belum memadai. Banyak warga harus berjalan jauh untuk mencapai halte atau berpindah-pindah moda transportasi. Ganjil genap memberatkan masyarakat yang tidak punya pilihan selain naik mobil. Solusinya harusnya menyasar pembangunan sistem transportasi yang efisien terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke giliran ketiga dari tim pro. Silakan. Justru karena sistem transportasi dalam proses pengembangan, kebijakan ganjil genap menjadi jembatan sementara yang penting. Tanpa pembatasan kendaraan, pembangunan infrastruktur akan semakin sulit dan terhambat kesempatan ini. Solusi A, proses efisiensi dalam kebijakan publik. Oke. Dan terakhir untuk sesi pemaparan awal, kami berikan kesempatan kepada tim kontra untuk giliran ketiga. Silakan. Kalau kebijakan ini adil, mengapa masih banyak kendaraan pemerintah dan plat khusus yang dikecualikan? Ganjil genap harusnya berlaku merata, tapi kenyataannya masyarakat kecil yang terdampak paling besar, sementara sebagian kalangan tetap bisa berpendapat bebas tanpa batasan. Oke. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua, rebutan atau sanggahan. Di sesi ini, setiap tim diberi kesempatan 3 kali untuk menanggapi argumen dari lawan debat. Waktu untuk setiap giliran adalah 2 menit. Kita mulai dari tim kontra terlebih dahulu. Silakan sampaikan sanggahan pertama Anda. Baiklah, tim pro menyebut ganjil genap sebagai solusi sementara. Tapi sudah berapa tahun kebijakan ini diterapkan? Kalau efektif, seharusnya sudah terlihat dampak signifikan. Faktanya, volume kendaraan tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini hanya menekankan, bukan menyelesaikan.
banyak mengurangi beban, ganjil genap menambah warga. Kebijakan ini membuat mobilitas warga kelas menengah bawah terganggu, terutama yang punya keperluan dasar di jam-jam ganjil atau genap yang tidak sesuai. Dan terakhir di sesi rebutal ini kami berikan giliran terakhir kepada tim pro. Silakan. Kita tidak bisa menunggu semua sempurna dulu baru bertindak. Kalau tidak dimulai dari sekarang, Jakarta akan lumpuh total. Ganjil genap adalah sinyal bahwa kita harus berubah. Ini mendorong pola pikir baru bahwa kota besar tidak bisa lagi berganti dengan kendaraan pribadi. Kita sampai pada sesi ketiga, kesimpulan akhir. Masing-masing tim akan menyampaikan kesimpulan akhir dari posisi mereka dalam debat ini. Setiap giliran berdurasi 2 menit. Kita mulai dari tim pro. Silakan sampaikan kesimpulan pertama Anda. Ganjil genap adalah kebijakan transisi yang penting yang memang bukan jawaban yang relevan. Tapi tanpa itu Jakarta akan semakin macet, boros energi dan penuh polusi. Solusi ideal memang transportasi umum dan sedang dibangun tapi sambil berjalan kaki dari pembatasan kendaraan. Selanjutnya giliran pertama dari tim kontra. Silakan. Kami tetap berpandangan bahwa ganjil genap bukan solusi jangka panjang. Dia membatasi tanpa menyediakan alternatif yang memadai. Masyarakat butuh solusi yang adil dan inklusif, bukan aturan yang hanya memperparah ketimpangan. Kita kembali ke tim pro untuk giliran kedua. Dengan kebijakan ganjil genap, kita sedang didorong menuju kota yang lebih tertib, sehat, dan terencana. Ini memang memerlukan penyesuaian, tapi hasil jangka panjangnya akan bermanfaat bagi kita semua. Giliran kedua dari tim kontra. Dipersilakan. Kami ingin kebijakan yang menyelesaikan, bukan sekedar membatasi. Ganjil genap hanya memperbaiki permukaan, sementara akan masalah tetap. Mari dorong pembangunan sistem transportasi yang benar